Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SPSS 1 Statistika 40 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Nadila Aulia Putri, dengan NIM 19031032. Selanjutnya ada Fadia Hanin dengan NIM 19031012. Selanjutnya ada Nur Aini dengan NIM 19031096. Dan selanjutnya Putri Hafizah Ahmad dengan NIM 19031099. Dan yang terakhir ada Sukriya Fatimah Nur dengan NIM 19031108 akan memulai presentasi pada hari ini. Baiklah, untuk materi pertama mengenai uji normalitas akan disampaikan oleh rekan saya Fadia Hanin. Kepada Fadia Hanin disilahkan. Baiklah, saya Fadia Anin akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Yang pertama yaitu pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas terdiri dari dua kata, yaitu uji dan normalitas. Makna dari kata uji adalah sebuah tindakan atau perlakuan yang dilakukan seseorang seperti mengetes atau mencari tahu terhadap objek yang diamatinya demi mencapai suatu jawaban yang dicarinya dari hasil perlakuan yang dilakukannya terhadap objek tadi. Sedangkan arti kata dari normalitas adalah sebuah variasi tingkatan suatu objek dapat dikatakan normal atau tidak normal. Normal menunjukkan suatu hal yang baik, sedangkan hasil tidak normal menunjukkan suatu hal yang tidak baik atau bermasalah. Jadi kesimpulannya, uji normalitas adalah suatu cara seseorang dalam mencari tahu dan mengetes objek yang diamatinya apakah dalam keadaan atau tingkatan normal atau tidak. Kedua yaitu kegunaan dari uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas dilihat dari ilmu statistik adalah teknik analisis dalam mencari tahu apakah data yang dimilikinya berdistribusi normal atau tidak, atau apakah data yang dimiliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Menurut para ahli, sampel besar dapat dianggap berdistribusi normal karena sifat datanya yang berjumlah 30 atau lebih. Namun, tidak ada bunyi hukum atau aturan yang dapat memastikan dan memutuskan bahwa data yang lebih dari 30 atau lebih tadi berdistribusi normal. Oleh karena itu, pembuktian melalui uji normalitas diperlukan agar mendapatkan pedoman atau pegangan yang kuat dalam menginterpretasikan nantinya. Yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujian dari uji normalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model regresi linear. Yang kedua, nilai residual. Yang ketiga, diperlukan pada semua uji parametrik. Yang keempat, menggunakan beberapa teknik uji asumsi, misalnya Kolmogorov-Smirnov dan sejenisnya. Yang kelima yaitu indeks signifikansi nilai residual berdistribusi normal sekitar antara 0,05 sampai 1,00. Yang keenam yaitu indeks signifikansi nilai residual tidak berdistribusi normal berkisar antara 0 sampai dengan 0,05. Terima kasih kepada Hanin. Selanjutnya tutorial untuk uji normalitas akan dijelaskan oleh Nur Aini. Kepada Aini disilahkan. Baiklah, saya Nur Aini, NIM 19031096 akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji normalitas menggunakan program SPSS. Nah, pada layar sudah terlihat data yang akan kita uji normalitasnya. Terdapat dua nilai, yaitu nilai pretest dan posttest, dengan masing-masing terdapat dua kelas, yaitu pada nilai pretest terdapat kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, sedangkan pada nilai posttest itu terdapat metode TSTS dan juga metode demonstrasi. Nah, kita langsung saja masuk kepada program SPSS-nya. Di sini terdapat variabel view dan juga data view. Yang pertama itu kita akan isi variabel view-nya. Yang pertama itu nilai. Nilai itu desimalnya kita nolkan. Labelnya merupakan hasil belajar siswa. Kemudian value-nya tidak ada untuk nilai. Kolam misalnya ini adalah scale. Yang kedua itu kita masukkan kelas. Kelasnya ini desimalnya kita nolkan. Kelasnya kita tulis
tetap kelas, kemudian value-nya ada 4. Yang pertama itu value yang pertama dengan label nilai pretest kelas eksperimen. Kemudian add value yang kedua yaitu nilai pretest kelas kontrol. Kita add lagi value yang ketiga yaitu nilai post test metode TS. Kita add yang keempat yaitu nilai post test metode demonstrasi. Nah, ini sudah 4 kita masukkan value-nya, kita klik OK. Kemudian measure-nya ini nominal. Selanjutnya kita masuk kepada data view. Kita insertkan data. Ini sudah ada data dari Excel tadi, kita copy nilai yang merupakan gabungan dari keempat nilai tadi disatukan dalam satu baris. Kemudian kelasnya juga kita copy. Di sini ada 4 kelas sesuai dengan value yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita paste. Nah, sekarang datanya sudah kita input. Kita lanjut kepada analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, hasil belajar siswa ini kita masukkan kepada dependent list, sedangkan kelasnya kita masukkan kepada factor list. Kemudian plots, kita klik normality plots with test, karena kita akan melihat uji normalitasnya. Kemudian power estimation, continue, oke. Nah, di sini terdapat outputnya sudah keluar. Ini kita besarkan. Nah, di sini kita dapat melihat case processing summary, deskriptifnya, di mana terdapat mean, median, variasi, kemudian juga standar deviasi, nilai minimum, maksimum, range. Kemudian juga terdapat, nah di sini kita akan lihat test of normality. Ada hasil belajar siswa dengan kelas 4 kelas yang sudah kita inputkan tadi, yaitu ada nilai pretest kelas eksperimen, nilai pretest kelas kontrol, nilai post-test metode TSTS, dan juga nilai post-test metode demonstrasi. Nah, di sini kita bisa melihat 2 uji yang sudah kita lakukan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita akan melihat pada signifikansinya, di mana jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka data kita ini berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu kecil dari 0,05, maka data kita ini berdistribusi tidak normal. Nah, pada signifikansi ini terdapat 2, yaitu ada pada Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Jika salah satunya itu kecil dari 0,05, maka data kita itu tidak normal. Jika sama-sama kecil dari 0,5, juga data kita itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika kedua-duanya itu besar dari 0,05, maka data kita ini merupakan data yang sudah berdistribusi normal. Nah, untuk data kita ini signifikasi pada nilai pretest kelas eksperimen untuk Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,001, di mana itu kecil dari 0,05, maka ini data ini tidak
berdistribusi normal. Begitu juga dengan uji Shapiro-Wilk-nya, ini 0,05 kecil dari 0,05. Nah, pada nilai pretest kelas kontrol, signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu 0,107, di mana ini besar dari 0,05, sedangkan pada uji Shapiro-Wilk-nya itu 0,025 yang kecil dari 0,05, maka data ini juga tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya pada nilai post-test metode TSTS, signifikansinya pada uji Kolmogorov-Smirnov itu 0,0000 yang merupakan kecil dari 0,05, dan pada uji Shapiro-Wilk itu juga sama 0,000 yang merupakan kecil dari 0,05, maka data dari nilai post-test metode TSTS ini tidak berdistribusi normal. Begitu juga dengan nilai post-test metode demonstrasi, yaitu nilai signifikansinya pada uji Kolmogorov-Smirnov itu 0,024, sedangkan pada Shapiro-Wilk itu 0,031 yang juga kecil dari 0,05, maka data dari nilai post-test metode demonstrasi ini berdistribusi tidak normal. Nah, maka dari tabel ini kita dapat bahwa keempat dari data kita ini tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aini yang telah menjelaskan tutorial mengenai uji normalitas. Selanjutnya untuk materi uji homogenitas akan disampaikan oleh rekan saya Putri. Kepada Putri disilahkan. Perkenalkan, saya Putri Hafiza Ahmad akan mencoba menjelaskan mengenai materi uji homogenitas. Nah, yang pertama adalah pengertian. Uji homogenitas berasal dari dua kata, yaitu uji dan homogenitas. Nah, karena kita sudah membahas arti kata uji, kita langsung saja membahas apa itu homogenitas. Nah, homogenitas adalah sebuah variasi tingkatan dua objek atau lebih yang menunjukkan adanya kemiripan karakteristik, kriteria, dan keragaman atau homogen atau tidak sama sekali. Nah, jadi uji homogenitas adalah suatu cara seseorang dalam mencari tahu dan mengetes dua objek atau lebih yang diamatinya, apakah menunjukkan adanya kemiripan karakteristik, kriteria, dan keragaman atau tidak sama sekali. Nah, selanjutnya adalah kegunaan. Tujuan dari uji homogenitas ini kalau dilihat dari ilmu statistik adalah teknik analisis dalam mencari tahu apakah dua atau lebih variansi yang diamati memiliki distribusi bersifat homogen atau tidak. Nah, selain itu, pengujian ini tidak digunakan pada uji regresi linear, sebab uji homogenitas hanya diperlukan ketika akan uji komparasi varians. Nah, selanjutnya adalah kriteria pengujian dari uji homogenitas. Nah, terdapat 4 kriteria. Yang pertama, komparasi dua atau lebih variansi. Yang kedua, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi pada analisis perbedaan kelompok. Yang ketiga, indeks signifikansi homogen berkisar antara 0,05 sampai 1. Yang keempat, indeks signifikansi tidak homogen berkisar antara 0 sampai 0,05. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai uji homogenitas. Untuk tutorial cara penggunaan uji homogenitas dengan SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Selanjutnya untuk tutorial dari uji homogenitas ini akan dijelaskan oleh Sukriya. Kepada Sukriya disilahkan. Kenalkan, saya Sukriya Fatimah Nur dari kelompok 1 SPSS kelas 40 akan mencoba memaparkan bagaimana tutorial menggunakan SPSS untuk menguji homogenitas suatu data. Selain SPSS, kita juga membutuhkan aplikasi Excel untuk memasukkan data ke SPSS nantinya. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena Excel akan memudahkan kita untuk mengcopy paste data ini ke SPSS nantinya. Di sini saya mempunyai dua kelompok
data yang diambil adalah data pretest dan data posttest. Untuk data pretest sendiri terdiri dari dua kelompok data pula, yaitu data eksperimen dan data kontrol. Dan untuk nilai posttest memiliki dua kelompok data. Yang pertama data TSTS dan data demonstrasi. Pada kesempatan kali ini, kita pun akan menguji homogenitas dari data pretest dan data posttest. Yang pertama adalah homogenitas dari data pretest. Maka dari itu, kita perlu mengcopy paste nilai dari data eksperimen dan data kontrol. Nah, di bagian sini saya sudah mengcopy data eksperimen ataupun menggabungkan data eksperimen dan data kontrol. Hal ini saya lakukan supaya lebih memudahkan dalam mengcopy paste ke SPSS. Jadi mengcopy paste itu hanya sekali jalan. Kita coba di copy lalu dipindahkan ke SPSS. Nah, teman-teman perlu perhatikan di mana kita harus memastikan data yang telah kita copy. Ini kan variable view. Nah, data kita akan kita letakkan di data view. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah semua sudah dipastikan, kita lihat dulu apakah semua sudah berjumlah 70. Benar ya, jumlahnya sudah 70. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Karena data kita terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk membedakan antara eksperimen dan kontrol, kita misalkan kelompok eksperimen sebagai 1 dan kelompok kontrol sebagai 2. Nah, kita copy juga untuk bagian eksperimen. Pemisalan eksperimen yaitu angka 1. Sebenarnya kita bisa juga sih mengkopinya sekali jalan seperti data ini, namun kita harus memindahkan angka 2 ini di bawah 1 terlebih dahulu. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk pemisalan ini kita buat di variabel kedua atau di kolom kedua. Pastikan ya. Dan pas semua di angka di urutan ke-35. Di urutan ke-36 kita akan sambung dengan pemisalan kedua, pemisalan data kontrol dengan angka 2. Kita copy angka 2. Copy dan kita paste ke SPSS. Nah, di sini paste sudah ya, sampai ke nilai angka ke-70 sudah. Selanjutnya kita beralih ke variable view. Nah, di variable view ini kita akan ditampilkan banyak kolom. Ada kolom nama, type, weight, decimal, label, value, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, untuk kolom pertama yaitu name, kita ubah variabel 1 dengan nama hasil. Kalau misalnya teman-teman di name ini teman-teman harus menggunakan spasi, namun di SPSS tidak bisa digunakan spasi, jadi bisa dipakai underscore seperti ini. Nah, namun saya tidak menggunakan spasi ya, namanya ini tidak saya gunakan spasi, jadi hanya hasil saja. Di desimal, di type-nya ini sudah pas. Di type ini teman-teman bisa buat menentukan lagi apa nantinya outputnya, bentuk outputnya nanti untuk namanya ini seperti apa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di desimal, supaya data kita ataupun nilai yang sudah kita input tidak ada 0 di belakang koma, maka kita buat desimal ini sebanyak 0. Selanjutnya di label kita beri nama hasil belajar siswa bagian pretest. Nah, di sini Kak kok bisa ada spasinya? Nah, yang tidak bisa ada spasi itu hanya di bagian kolom name, namun di label bisa dibuat spasinya.
kita ke measure, kita buat scale. Nah, di measure ini ada 3 option. Yang pertama adalah scale, ordinal, dan nominal. Untuk nominal biasanya itu untuk seperti namanya saja, tidak ingin diolah seperti itu. Nah, untuk variabel kedua, kita ganti namanya dengan kelas ataupun kelompok atau bagian. Itu terserah dengan teman-teman. Kita ubah 0, kemudian di sini kita buat kelas lagi. Bedanya pula di value, untuk hasil belajar kita tidak perlu menggunakan value karena nanti akan dibantu di kelas ini saja untuk membedakan mana data eksperimen dan kontrol. Data eksperimen tadi kita misalkan dengan angka 1. Eksperimen. Kita add. Nah, seperti ini ya. Karena tadi ada 2 kelompok data, berarti di sini angka 2. Kita misalnya itu adalah kontrol. Kita add lagi. Nah, setelah semua kelompok data sudah dibuat ya di value, lanjut kita oke. Nah, kita ubah scale. Setelah semuanya sudah selesai, kita coba lihat di data view. Nah, begini tampilannya. Kalau desimalnya tadi kita ubah menjadi 0. Artinya data yang sudah kita inputkan tidak ada lagi ya 0 di belakang koma. Kembali ke variable view. Teman-teman dalam penginputan data, baik itu teman-teman duluan yang mau mengolah di sini di variable view juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengkopikan datanya terlebih dahulu di data view juga tidak apa-apa. Kondisional pada teman-teman. Setelah semua data sudah benar, sudah kita pastikan benar antara variable view dengan data view, kita beralih ke analyze. Di analyze ini untuk menguji data kita homogen, kita pergi ke compartments. Nih, di sini. Lalu ke one way ANOVA, klik one way ANOVA dan seperti inilah tampilannya. Untuk hasil belajar siswa, kita buat di dependent list, kemudian untuk kelas, kita buat di faktor. Jangan lupa untuk mengklik option bagian sini, lalu klik describe. Gunanya describe ini supaya nanti di outputnya kita bisa melihat mean dari data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu klik homogeneity of variance test. Nah, homogeneity of variance test ini adalah pengujian homogenitas dari data yang sudah kita masukkan. Setelah semua yang ingin kita ketahui sudah diklik, lanjut kita continue. Lalu oke. Dan akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini dia. Untuk tabel pertama berupa deskripsi dari data yang sudah kita input. Deskripsi hasil belajar siswa bagian pretest. Nah, di sini ada mean, standar deviasi, standar error, hingga maksimum dan minimumnya juga sudah ada. Jadi ini sangat dengan menggunakan SPSS kita tidak perlu mencari lagi data minnya, ada standar deviasinya, maksimum minimumnya tidak perlu lagi. Nah, untuk tabel kedua kita pun akan menemukan hasil dari pengujian homogenitas dari data yang sudah kita input. Dan yang akan kita analisis itu bagian signifikansinya. Di sini signifikansinya sebesar 0,937. Sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan saya di awal bahwa apabila signifikansi lebih kecil daripada 0,05 artinya persebaran data kita itu tidak homogen. Namun, jika signifikansi data kita lebih besar dari 0,05 berarti data kita persebarannya homogen. Nah, di sini karena signifikansinya sebesar 0,937, maka signifikansi kita lebih besar dari 0,05 dan artinya data yang kita peroleh tersebar homogen. Selanjutnya, kita akan menguji data bagian post-test, yaitu kelompok data TSTS dan demonstrasi. Sama seperti pretest tadi, kita tinggal meng-copy paste data dari TSTS dan demonstrasi ke SPSS.
Di sini saya sudah mengcopy keseluruhan datanya. Di sini di hasil ini merupakan kelas eksperimen dan kontrol, nilai dari kelas TSTS dan demonstrasi. Kemudian di bagian sini adalah pemisalannya. Di variable view ini adalah scale. Nah, sudah saya ubah juga. Selanjutnya kita langsung ke analyze. Sama seperti pretest tadi, kita langsung ke compare means, one way ANOVA. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Oke, masih di sini nih. Ini juga masih di sini. Hasil belajar siswa di dependent list. Kelas ini di faktor. Optionnya jangan lupa describe dan homogeneity of variance test. Continue dan oke. Sekarang kita baca datanya. Nah, ini dia. Ini hasil dari pembacaan untuk bagian post test. Nah, sebenarnya sudah ada sih. Yang ini tuh untuk yang pretest dan di bawahnya untuk yang post test. Nih, untuk deskripsi hasil belajar siswa bagian post test, di sini sudah ada min-nya dan juga minimum maksimumnya. Nah, di tabel keduanya, homogenitas dari hasil belajar siswa bagian post-test itu signifikansinya sebesar 0,229. Artinya signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa data hasil belajar siswa bagian post-test yang kita punya memiliki persebaran data yang homogen. Berarti, baik data pretest maupun post-test yang kita memiliki yang kita punya, rupanya persebarannya merata, homogen, begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.